Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Safensi. Nah, di sini saya mahasiswa PPLK jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di sini kelas 10 ganjil ya. Iya. Untuk mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Nah, Iya. sebelumnya Ibu mau absensi dulu. Adi Sistiawan, Hadir. Munadir Syah, Hadir. Syahrul Ramadan. Hadir. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya untuk membaca doa. Siapa yang mau mempersiapkan membaca doa? Saya. Ayo Mari ya. kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Nah, di sini Ibu mau membahas tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari tentang bahan-bahan komponen listrik elektronika seperti bahan penyekat, bahan penghantar, dan bahan semikonduktor. Nah, untuk sebelumnya harus semangat ya belajarnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus mempelajari bahan-bahan ini, listrik dan elektronika? Ada yang tahu nggak? Tahu, karena kalau nggak tahu bahannya, nggak akan tahu ke depannya mana Nah. itu bahan penghantar, penyekat, dan semikonduktor. Nah ya, kesimpulannya kalau kita nggak tahu dasarnya aja nanti kita nggak tahu ke depannya. Nah gitu ya. Nah di sini bahan-bahan komponen listrik dan elektronika itu dibagi menjadi 3. Ada bahan penghantar, bahan penghantar atau bahan konduktor. Yang kedua ada bahan Penyekat, atau isolator, yang ketiga ada bahan semikonduktor. semikonduktor. Nah, untuk bahan-bahan komponen listrik sendiri ini yaitu benda yang mudah mengalirkan listrik disebut penghantar, benda yang sulit mengalirkan listrik disebut isolator, dan benda yang dapat digunakan sebagai penghantar dan isolator disebut semikonduktor. Nah, di sini ada bahan konduktor. Untuk bahan konduktor yaitu bahan listrik yang mempunyai daya hantar listrik yang besar sehingga arus listrik mudah mengalir di dalamnya. Nah, bahan konduktor yang memiliki konduktivitas yang tinggi memiliki nilai konduktivitas yang tinggi, tetapi nilai resistansinya yaitu rendah. Nah, di sini ada syarat-syarat dari bahan konduktor seperti konduktivitasnya harus baik. Yang kedua, kekuatan mekanismenya cukup tinggi dan koefisien muai panjangnya kecil serta modulus sinyalnya cukup besar. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu tembaga. Kenapa tembaga bisa menjadi penghantar atau konduktor? Karena tembaga mempunyai daya hantar listrik yang tinggi yaitu 57 ohm mm² per meter pada suhu 20 derajat Celcius dan koefisien suhu tembaga itu 0,004 per Celcius derajat. Nah, pemakaian tembaga pada teknik listrik yang terpenting adalah sebagai penghantar. Yang kedua ada baja. Baja sendiri yaitu logam yang terbuat dari besi dengan campuran karbon, dan baja sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada baja dengan kadar karbon rendah, ada
baja dengan kadar karbon yang menengah serta kadar karbon yang tinggi. Yang ketiga ada wolfram, yang mana logam ini berwarna abu-abu keputih-putihan dan mempunyai massa jenis 20 gram per cm kubik. Titik lelehnya 3410 derajat Celcius serta titik didihnya 5900 derajat Celcius. Nah, wolfram sendiri diperoleh dari tambang yang pemisahnya dari penambangan dengan menggunakan magnetik atau proses kimia. Sambil dicatat ya. Nah, ada platina. Platina merupakan logam yang berat, berwarna putih keabu-abuan, tidak korosif, sulit terjadi peleburan dan tahan terhadap sebagian besar bahan kimia. Nah, penggunaan platina pada teknik listrik antara lain untuk elemen pemanasan seperti tungku yang mempunyai suhu tinggi yaitu 1300 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu air raksa. Air raksa ini biasa ada di termometer ya, yang mana satu-satunya logam yang berbentuk cair pada suhu kamar. Penggunaan air raksa antara lain gas seperti tabung-tabung elektronik, penghubung pada saklar air raksa, serta cairan pada pompa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, paham. Nah, yang kedua ada bahan isolator, yang mana bahan listrik yang mempunyai nilai resistansi yang daya hambat sangat tinggi sehingga arus listrik tidak dapat mengalir di dalamnya. Nah, bahan isolator yang memiliki konduktivitas yang rendah serta memiliki nilai konduktivitas yang rendah tapi nilai resistansinya tinggi. Nah, adapun contoh-contoh dari bahan isolator seperti kain, kayu, karet, keramik, benang wol, dan oli. Nah, yang terakhir ada bahan semikonduktor, yang mana semua bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor juga disebut sebagai bahan setengah penghantar listrik. Nah, di sini ada contoh-contoh dari bahan semikonduktor seperti silikon, gallium, dan germanium. Nah, tadi itu ada bahan-bahan komponen listrik dan elektronika, ada bahan penghantar, penyekat, serta semikonduktor. Dan contoh-contohnya, dari sini yang udah Ibu paparin ada yang mau ditanyain atau enggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Ibu mau lanjut. Di sini Ibu udah siapin soal ada 8. Nah, dari soal ini Ibu mau kalian kerjain, nanti Ibu mau kalian coba satu-satu untuk menjawab. Nanti Ibu tanyakan. Jawab yang benar ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, udah 30 menit nih. Siapa yang mau jawab? Ibu mau nanya dimulai dari Adi deh. Coba Adi jawab nomor 2. Sebutkan fungsi dari bahan penghantar, penyekat, sama semikonduktor. Nomor 2. Sebutkan fungsi bahan penghantar, penyekat, dan semikonduktor. Fungsi bahan penghantar menyalurkan arus listrik. Fungsi bahan penyekat untuk menyekat agar tidak terjadi aliran listrik atau kebocoran arus. Fungsi bahan semikonduktor adalah dapat menjadi penghantar listrik, namun dapat pula bersifat penghambat karena sifatnya dapat berubah-ubah ketika diberikan semacam kontrol. Nah, udah. Sekarang Ibu mau nomor 1. Nomor 1 itu kan apa? Pengertian dari bahan penghantar, penghambat, serta semikonduktor. Coba Nadir jawab. Bahan penyekat, bahan listrik mempunyai nilai resistansi atau daya hambat listrik sangat tinggi sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melewatinya. Bahan penghantar, bahan listrik yang mempunyai daya hantar listrik yang besar sehingga arus listrik mudah mengalir di dalamnya.
bahan semikonduktor, sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di dalam isolator dan konduktor. Nah, sekarang Ibu mau nomor 3, yang mana sebutkan jenis material yang termasuk dari bahan penghantar. Coba Syahrul. Bahan-bahan dari bahan pengantar tuh 1. Ada tembaga, 2. Ada besi, 3. Baja, 4. Platina, dan 5. Air raksa. Nah, ya udah. Kayaknya semua udah pada paham ya. Untuk yang tadi coba soalnya dikumpulkan saja. Untuk hasilnya nanti Ibu koreksi, minggu depan Ibu bagi ya nilainya. Nah, karena udah ngumpulin semua soal sama Ibu, nah Ibu mau ngasih tugas untuk minggu depan. Nah, tugasnya ini ada 10 soal. Jadi Ibu mau minggu depan Ibu bagikan hasil dari ini serta 10 soal itu dikumpulkan ke Ibu. Nah, untuk pelajaran hari ini siapa yang mau menyimpulkan tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika? Saya Bu. Oh ya, coba Adi. Bahan penghantar adalah menyalurkan arus listrik. Contoh bahan tembaga, baja, wolfram, platina, dan air raksa. Bahan penyekat adalah untuk menyekat agar tidak terjadi aliran listrik atau kebocoran arus. Contoh bahan kain, kayu, karet, keramik, dan oli. Fungsi bahan semikonduktor adalah dapat menjadi penghantar listrik, namun dapat pula bersifat penghambat karena sifatnya dapat berubah ketika diberikan semacam kontrol. Contoh bahannya silikon, germanium, dan gallium. Nah, makasih ya Adi. Dari Adi itu sudah cukup baik. Cuma Ibu mau menyimpulkan dari versi Ibu, yang mana bahan penghantar adalah bahan listrik yang mempunyai konduktivitas listrik yang besar sehingga arus listrik mudah mengalir di dalamnya. Jadi kalau untuk bahan penghantar itu bahan yang bisa mengantarkan listrik atau bahan konduktor. Serta kalau bahan penyekat itu adalah bahan listrik yang mempunyai nilai resistansi atau daya hambat listrik yang sangat tinggi sehingga arus listrik tidak dapat mengalir di dalamnya. Nah, fungsi dari bahan penyekat ini ialah untuk menyekat misalkan adanya kabel, yaitu untuk ada isolatornya agar tidak terjadi aliran arus listrik. Nah, yang terakhir ada semikonduktor, yaitu sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Dan untuk contoh-contohnya dari bahan penghantar ada tembaga, besi, baja, platina, serta air raksa. Dan untuk bahan penyekat ada kain, karet, keramik, dan bahan wol. Dan juga ada untuk contoh dari bahan semikonduktor ada gallium, silikon, dan germanium. Ibu rasa pertemuan hari ini sudah dicukupkan. Jangan lupa kerjakan tugasnya untuk besok dikumpulkan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan untuk minggu depan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.